saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4. Kalian pernah nggak seperti Ardi? Lagi belajar tapi malah main HP, main game dulu sebelum belajar, atau malah nonton TV dulu sebelum belajar? Kalian tahu nggak hal itu dikenal dengan istilah recreational screen time? Apa sih itu? Kali ini saya, Ardi, akan membahas bagaimana recreational screen time dapat mempengaruhi produktivitas belajar seorang siswa dan bagaimana dampaknya kepada siswa-siswi yang akan kita teliti. Menurut American Academy of Pediatrics, recreational screen time adalah waktu untuk melihat atau menggunakan gawai yang tujuannya tidak berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. Sedangkan kebalikannya dikenal dengan educational screen time, yaitu waktu untuk melihat atau menggunakan gawai dengan tujuan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, akademik, dan sekolah. Sesuai dengan pernyataan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dalam artikel republika.id tahun 2021 berjudul Kecanduan Gawai dan Ancaman Bonus Demografi. Peningkatan intensitas penggunaan gawai elektronik dalam aktivitas pembelajaran dan keseharian pada kelompok usia anak dan remaja telah memunculkan isu terhadap penurunan produktivitas. Maka dari itu, siswa harus mampu mengembangkan kemampuan self-determination. Self-determination, menurut Desiden Ryan tahun 2002, adalah sebuah teori motivasi yang komprehensif, melalui membedakan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Menurut Van den Bosch tahun 2008, self-determination theory adalah sebuah teori yang menekankan pentingnya kebebasan individu dalam bertindak sesuai pilihannya dan juga adanya motivasi intrinsik dalam diri individu, sehingga ketika individu termotivasi secara ekstrinsik dan mengharapkan penghargaan eksternal, maka hasil yang diperoleh akan positif. Lalu apa sih produktivitas belajar? Menurut Umar, produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional adalah sikap mental yang berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Produktivitas menurut Hasibuan merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan serta mengutamakan cara pemanfaatan yang baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Menurut Sudarmayanti, produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan usaha dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Oleh karena itu, produktivitas sering diartikan sebagai rasio antara keluaran dan masukan dalam satuan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa produktivitas belajar adalah usaha siswa untuk meraih hasil belajar yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti gawai elektronik dengan seefisien mungkin. Oleh karena itu, sangat menarik untuk membahas bagaimana recreational screen time dapat mempengaruhi produktivitas belajar siswa serta bagaimana dampaknya kepada siswa-siswi yang akan kita teliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh durasi recreational screen time terhadap tingkat produktivitas belajar siswa. Dan untuk mengetahui durasi recreational screen time yang optimal dalam mendukung produktivitas belajar siswa. Untuk itu, saya membuat hipotesis H0, durasi recreational screen time tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat produktivitas belajar siswa. Dan H1, durasi recreational screen time berpengaruh signifikan terhadap tingkat produktivitas belajar siswa. Saya melakukan penelitian ini di SMA Negeri 6 Jakarta dengan mengambil sampel siswa-siswi kelas 11 jurusan IPA dan IPS. Untuk melakukan penelitian ini, saya telah melakukan eksperimen selama 2 minggu untuk melihat dampak dari recreational screen time terhadap produktivitas belajar siswa di SMA Negeri 6 Jakarta. Kemudian, para responden akan diminta untuk mengisi laporan harian dengan format Google Form. Saya mencantumkan 6 pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Siswa-siswi SMA Negeri 6 Jakarta telah dibagi ke dalam 3 kelompok dengan percobaan durasi recreational screen time yang berbeda-beda, yaitu kelompok dengan durasi 2-3 jam, kelompok dengan durasi 6 jam, dan kelompok dengan durasi lebih dari 6 jam. Masing-masing kelompok berisi 10 siswa dengan total keseluruhan sampel 30 siswa. Data yang telah dikumpulkan diuji dengan uji validitas untuk mengukur ketepatan antara data yang sesungguhnya dengan data yang dikumpulkan. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk mengukur keakuratan data. Setelah data valid dan akurat, maka dilakukan analisis data dengan korelasi range Spearman yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara recreational screen time dengan tingkat produktivitas belajar siswa. Semua uji yang dilakukan, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan korelasi range Spearman, dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa sekitar 46% siswa mengalami penurunan nilai, sekitar 23% mengalami penurunan kemampuan berpikir kritis, dan sisanya lalai dalam menyelesaikan tugas serta motivasi belajarnya terganggu.
Berdasarkan output SPSS di atas, nilai koefisien korelasi Renz-Spearman adalah 0,632, lebih besar daripada 0,364 atau R tabil dengan taraf signifikansi 5%. Maka, hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup kuat antara recreational screen time dengan tingkat produktivitas belajar sebesar 63,2%. Dapat disimpulkan hipotesis terbukti bahwa durasi recreational screen time berpengaruh signifikan terhadap tingkat produktivitas belajar siswa. Oleh karena itu, hal yang paling mempengaruhi antara durasi recreational screen time dengan produktivitas belajar siswa adalah motivasi intrinsik dari siswanya sendiri. Dilihat dari durasi recreational screen time, semakin sedikit durasi waktunya, maka akan semakin termotivasi dalam memahami esensi materi pembelajaran. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan teori self-determination yang berhubungan dengan motivasi intrinsik siswa. Selain itu, durasi recreational screen time mempengaruhi kemampuan berpikir kritis saat belajar, lalu mempengaruhi juga kualitas penyelesaian tugas dan pencapaian nilai seorang siswa. Berdasarkan penelitian ini, saya menyarankan bahwa sebaiknya seorang siswa dapat mengatur durasi recreational screen time-nya sendiri agar dapat menjaga kestabilan ataupun meningkatkan produktivitas belajarnya agar mendapat hasil belajar yang maksimal. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan landasan untuk suatu penelitian lanjutan untuk mencari durasi yang tepat dalam melakukan recreational screen time agar dapat dimaksimalkan dan dapat mempengaruhi dengan cara yang positif terhadap produktivitas belajar seorang siswa. Yuk bijak dalam menggunakan gawai untuk masa depan cemerlang. Terima kasih.